Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang two sample independent yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami, Husnul Khotimah, Mela Andriani, Zuraida, Nurul Dwi Handayani, dan Raudatul Jannah. Yang pertama, saya akan membacakan syarat independen. Syarat yang pertama, two sample t-test untuk sampel independen bisa variansinya yang tidak sama atau variansi sama. Kedua, dua sampel independen berdistribusi normal. Ketiga, jika kedua varian tidak berbeda nyata, maka uji T2 sampel untuk sampel independen dengan varian yang tidak sama yang disajikan pada bagian ini harus digunakan. Saya akan membacakan contoh soal. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi zat peningkatan epinefrin dan kontraksi otot polos pada otot uterus dan karotis pada tikus. Kekuatan kontraksi yang diinduksi dicatat menggunakan transduser pemindahan gaya. Masing-masing nambah tikus diberikan perlakuan ejen ikatan dan kontrol epinefrin, yaitu N1 sama dengan N2 sama dengan 16. Tingkat dosis yang ditentukan adalah 20 ml pada kedua ejen pengikat dan epinefrin. Misalnya gaya kontraksi terdistribusi normal dan tau 1 kuadrat sama dengan tau 2 kuadrat dalam kurung variansi sama. Pada penelitian merangkum data mereka seperti pada tabel. Yang pertama, bagaimana formula hipotesis untuk kasus tersebut. Dan yang kedua, lengkapi pengujian tersebut dengan alfa 0,05. Selanjutnya di sini saya akan membahas soal yang telah dibacakan oleh teman saya. Dari soal diketahui dengan N1 sama dengan N2 sama dengan 16. Lalu diketahui sampel mean sama dengan 81,2 X2 sama dengan 110,4 dengan standar deviasi 1223,6 dan S2 2304,8. Pertama kita tentukan hipotesis dari soal tersebut. H0 sama dengan mu1 atau rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Dengan mu H0 yaitu tidak ada perbedaan rata-rata efisiensi kontraksi otot polos pada uterus dan arteri karotis pada tikus antara pemberian zat pengikat dan pemberian epinefrin. H1 atau H alternatif yaitu rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2. Dengan bunyi terdapat perbedaan rata-rata efisiensi kontraksi otot polos pada uterus dan arteri karotis pada tikus antara pemberian zat pengikat dan pemberian epinefrin. Untuk variansi sama memiliki rumus T sama dengan rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 dikurang mu1 dikurang mu2 dibagi dengan SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Rumus SP sendiri N1 min 1 dikali dengan standar defisiasi pertama ditambah N2 dikurang 1 dikali standar deviasi kasus kedua per N1 ditambah N2 minus 2. Pertama kita cari dulu SP kuadrat. N1 sama dengan 16 dikurang 1 dikali S1 kuadrat 1223,6 terus ditambah 16 dikurangi 1 dikali 2304
dibagi dengan 16 ditambah 16 dikurang 2. 15 dikali 1, 2, 2, 3,6 ditambah 15 dikali 2, 304,8 dibagi dengan 30. Dari penjumlahan didapatkan 18.354 ditambah dengan 34.572 dibagi 30 didapat hasil 52926 bagi 30 yaitu 1764,2. Karena di sini SP kuadrat, sedangkan dalam pencarian T dibutuhkan SP kuadrat kita akarkan. SP kuadrat sama dengan akar. SP sama dengan akar dari 1764,2. Lalu kita cari nilai T. Dari penjumlahan bawah kita uraikan satu-satu. Yang di bawahnya SP dikali akar 1/N1 ditambah 1/N2. SP-nya tadi ini akar 1764,2 dikalikan akar 1/16 ditambah 1/16. Jadi akar 1764,2 dikalikan akar 0,125. Lalu akar dari 1764,2 42,002 dikali akar dari 0,125 yaitu 0,353 sama dengan 14,83. Terus cari nilai T. Nilai T X1 dikurang X2 81,2 dikurang 110,4 dibagi dengan 14,83 tadi. Didapat hasil ini minus 29,2 dibagi 14,83 yaitu minus 1,96. Tetapi di perhitungan di dalam grafik nanti tanda minus ini tidak mempengaruhi, jadi tetap 1,96. Lalu setelah didapat T hitung tadi, kita cari T tabel. Cari dulu DF-nya. DF sama dengan N min K. N tadi banyak sampel. 16 ditambah 16 dikurang 2 sama dengan ini 32 dikurang 2. Jadi DF-nya 30. Terus alfanya tadi 0,05. Karena kita pada soal uji dua arah, jadi alfanya dibagi dengan 2. Didapat 0,025. Lalu 0,025 ini 1 dikurangi dengan 0,025. Didapat 0,975. Jadi T tabelnya yaitu DF, dengan alfa 30,0,975. Kita cari T ini pada T tabel. Kita cari DF dengan 30 lalu 0,975. Nih. Jadi didapatkan T tabelnya yaitu 2,0423. Baru kita lakukan pengujian dengan grafik. Karena uji dua arah, berarti ini di sini T
T-tabel dengan minus 2,0423. Di sini T-tabel positif 2,0423. Lalu tadi didapatkan T hitung yaitu 1,96. Posisi 1,96 kita tentukan pada grafik, yaitu di daerah karena T hitung berada di daerah penerimaan, H0, jadi dapat disimpulkan bahwa H0 kita terima. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami. Kesimpulannya yaitu HO diterima karena berada di daerah penerimaan jika tidak ada perbedaan rata-rata efisiensi kontraksi otot polos pada uterus dan arteri karotis pada tikus antara pemberian zat pengikat dan pemberian epinefrin. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.